Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzan, mahasiswa Universitas Pamulang semester 6, kelas 06 TPLM 001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan kita di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul yang saya bawakan adalah Penggunaan Kembali Perangkat Lunak atau Reuse Software. Reuse software. Perangkat lunak yang digunakan kembali ialah suatu perjalanan yang membuat kembali dan untuk menghasilkan suatu pemrograman saat ini daripada membangun kerangka produk tanpa persiapan apapun. Nah, bisa dibilang pemrograman kembali, ya kan? Atau disebut dengan kembali kode, penggunaan kembali kode adalah pemanfaatan pemrograman yang sudah ada sebelumnya atau informasi pemrograman untuk memiliki pilihan membuat pemrograman baru ya dalam banyak disiplin ilmu desain. Kerangka kerja dengan menggabungkan bagian yang sudah ada sebelumnya dan telah digunakan pada kerangka kerja yang berbeda. Lalu di sini kita lihat jenis reuse software. Yang pertama, opportunity reuse, di mana sebuah tim atau kelompok ya yang sudah siap memulai sebuah proyek dan sadar akan adanya komponen yang dapat digunakan kembali. Opportunity reuse. Lalu berikutnya ada planning reuse, di mana sebuah kelompok merencanakan bagian-bagian penting sehingga akan digunakan kembali dalam usaha selanjutnya. Bila menggunakan kembali opportunistic dapat dikategorikan lebih lanjut. Yang pertama, internal reuse, di mana bagian dari kumpulan di dalam bagian penggunaan kembali itu sendiri. Ya, sebuah pihak yang mungkin terjadi dalam sebuah bisnis karena sebuah pertemuan mungkin hanya menganalisis bagian dasar dari sebuah tugas. Lalu berikutnya ada external reuse, di mana izin yang dipilih oleh sekelompok orang luar di bagian yang dipilih. Jadi kelompok itu juga harus fokus pada waktu yang diperlukan untuk menentukan, ya, mempelajari dan menggabungkan bagian-bagian. Lalu berikutnya, manfaat reuse software. Yang pertama adalah biaya. Yang kedua adalah waktu yang efisien. Lalu reliabilitas, lalu sebagian memiliki wawasan dan pengujian informasi asli tidak memberikan note, catatan, ya, waktu tambahan yang diharapkan untuk rencana penggunaan kembali atau pembuat. Dan yang keenam, menyisihkan sedikit upaya untuk merencanakan dengan penggunaan kembali pembeli. Ya, alasan penggunaan kembali adalah untuk mengurangi biaya, waktu, tenaga, dan bahaya, dan untuk membangun efisiensi kualitas eksekusi dan interoperabilitas. Berikutnya, perancangan reuse software. Nah, yang pertama, mencirikan antarmuka atau spesifikasi. Yang kedua adalah mencirikan pelaksanaan, lalu pemrograman yang diatur atau diperoleh objek, lalu tata letak generik atau format, modul peluruhan melewati batas atau melewati batas, dan terakhir adalah fitur. Sebuah komponen dapat digunakan kembali kode, tetapi manfaat yang lebih besar menggunakan kembali datang dari yang lebih luas dan tampil tingkat tinggi dari apa yang dapat digunakan kembali. Nah, berikut adalah keuntungan utama untuk menggunakan kembali perangkat lunak adalah yang pertama, untuk perangkat lunak meningkatkan produktivitas, mempersingkat waktu pengembangan perangkat lunak, meningkatkan interoperabilitas sistem software, pengembangan software yang lebih sedikit orang, pindahkan personal lebih mudah dari proyek ke proyek, mengurangi pengembangan perangkat lunak dan biaya pemeliharaan,
memproduksi lebih banyak perangkat lunak berstandar dan menghasilkan perangkat lunak kualitas yang lebih baik dan memberikan keunggulan kompetitif yang kuat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan bahas pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.